masih kekeh dengan pendapatnya. Sebelum kita ke Pak Indra, jangan coba kasih bukti dulu atas jawaban Ibu, atas pertanyaan Ibu Tengku ya. Clean card KL itu 1879 ini jelas Bu ya, namanya Bu ya. Maka Isa pun menangislah. Ini menggunakan nama Isa. Sedangkan di dalam kitab ND kitab ND ayat 35 ini, kalau mereka mempersalahkan nama dari adanya nama ini, seharusnya mereka mempermasalahkan pihak NBG kala itu yang menggunakan nama Isa, di mana NBG sendiri melalui clean card telah menerjemah, ini nama orang ya, ini nama orang, clean card di sini penerjemahnya menggunakan nama Isa. Apakah mereka mau mempersalahkannya? Termasuk pula mempersalahkan yaitu gereja Isa Al-Masih. Saya yakin nggak mau itu, karena mereka meyakini Isa dan Yesus itu berbeda dikarenakan kisah narasinya berbeda. Itu saja sih sebenarnya. Makanya kita uji narasi-narasi tentang Yesus sendiri, tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran dan juga Bible, mana yang benar-benar valid berdasarkan aspek sejarah, lari-lari ke sejarah, dan menggunakan kekuatan argumentasi sejarah yang ada. Jelas ya? Ini dari ND. Cek saja teman-teman Alkitab berbagai bahasa. Nanti kan ada berbagai bahasa yang ada dan juga berbagai versi yang ada. Itu. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Monggo. Waalaikumsalam ya. Ini ada pertanyaan dari bawah tadi, menanyakan Injil dari bahasa mana. Menurut pengetahuan saya, Injil itu dari bahasa Arab, hanya diturunkan dengan bahasa Yunani, Evangelion. Mau jelas lagi, buka 1 Peter ayat 125 di bahasa apa, BIS TLNYN. Oh, itu BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari, kepanjangannya. Kalau TL terjemahannya apa? Kalau YN, nah itu nggak tahu pas siapa itu. Yunani. Ya, itu aja. Pelajari sendiri aja, udah saya kasih jalan tuh untuk membukanya gitu. Lanjut, saya nyimak dulu Pak. Terima kasih. Oke. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi semuanya itu kita bisa akhiri diskusi dengan mereka dan sekaligus bertanya, maukah mereka mempersalahkan nama Yesus dan juga Isa di dalam Bible dan juga penerjemahnya, termasuk oten-oten yang menggunakan nama Isa yang ada? Mau tidak? Jangan menyerang kepada Muslim yang menyatakan bahwa Isa Qur'annya itu adalah tidak sesuai dengan fakta sejarah karena tidak ada nama Isa kala itu. Betul memang. Tetapi kenapa pihak penerjemah Bible di bawah naungan Belanda kala itu menggunakan nama Isa? Itu terjadi. Dan bahkan sempat diedarkan itu, dan itu pun dalam pihak LAI pun sama, masih ada penggunaan nama Isa yang ada ketika di zaman LAI. Jadi mereka harus kita ajarkan agar bersifat adil, objektif, menerima informasi yang ternyata apa yang mereka tanyakan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Jadi saran saya, gunakan senjata mereka untuk menampar mereka. Kalau kita gunakan sumber-sumber kita, pasti ditolak. Itu sih, Bu, dan teman-teman lainnya. Silakan, dilanjut. Jadi mereka memang minim literasi, tapi apa ya, halu ya, kalau saya bilang. Dan halu itu jadi, sih sebenarnya. Jadi Bang Akademik, besok mereka suruh ngapus yang orang buat kalender itu nggak ada kata-kata Al-Masih. Kan mereka kan nggak mau. Jangan sama-samakan Isa itu dengan Yesus kami ya. Beda tahun, beda semua lah katanya kan. Jadi besok mereka bilang nggak usah buat ada perayaan Isa Al-Masih itu, dari mana dia ngambil kata Isa Al-Masih. Betul. Kan mereka selalu ngaku kalau disama-samakan. Beda yang diaku dengan yang kami sembah itu katanya kan. Besok
suruh orang yang buat kalender tuh suruh hapus, nggak usah kenaikan Isa masing lagi kan, kenaikan siapa kayak gitu ya kan. Betul. Yang menjadi masalahnya, berani nggak mereka konsisten kepada sesama oten. Ketika mereka bersikap seperti itu, berani mereka konsisten terhadap sesama oten. Ketika mereka bersikap seperti itu yang terjadi. Itu terjadi. Saya yakin nggak akan. Mereka hanya menyerang kita, padahal mereka lupa diri. Di internal mereka pun ada yang menggunakan nama Isa sendiri. Tapi kenapa yang disorot kita aja? Itu sih. Mungkin mereka akan menjawab, kan kisahnya sama. Iya, betul sama antar kalian. Ya, mbok konsisten lah namanya dan menggunakan nama Isa. Tetapi nama Yesus, kalau mau. Itu. Daftarnya gimana bang? Oh, baik, RLP ya. Duh, saya susah nulisnya ya, RLP. Bagi yang mau daftar, silakan. Seperti Pak Indra ya, dan juga Bang Rijal. Kalau Bang Rijal yang di kolom komentar itu, beliau mengklik logo bintang yang ada di pas saya live ya, di atas sebelah kiri itu ada logo bintang, diklik saja. Adapun dari YouTube, Anda bisa menjadi member dengan menekan tombol gabung. Oke, mumpung saya di depan laptop, saya tampakkan contohnya untuk di YouTube ya. Kalau saya udah gabung, host. Betul. Kalau saya udah betul. gabung, tapi pakai akun yang satu itu. Iya, Akun saya. nggak apa-apa. Bukan akun ini. Ya. Jadi nggak perlu teman-teman dua kali menjadi member, nggak perlu. Cukup pilih salah satu saja. Nah, ini contohnya saya coba perbesar ya, biar teman-teman nggak bingung cara gabungnya. Jadi teman-teman bisa bergabung lewat TikTok dengan mengklik bintang seperti itu. Nah, itu kan seperti Bang Rijal. Ada logo itu ya, emot seperti itu. Nanti teman-teman akan punya emot seperti itu, seperti Bang Rijal. Karena beliau sudah mengklik TikTok saya. Nih, saya kasih informasi kepada teman-teman yang kebingungan. Kalau di YouTube seperti ini, kalau di YouTube. Nah, ini channel kami, channel YouTube kami. Ini adalah member-membernya, termasuk Pak Indra ini. Ada 8 orang. Seperti itu. Ini channel cadangan kami. Nah, teman-teman cari saja tombol gabung. Diklik gabung. Nah, ini maksudnya. Ya, teman-teman. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, sudah 8 orang yang bergabung di YouTube. Sedangkan di TikTok sudah 2 orang dengan Pak Gal Gatut dan juga Bang Rijal. Ya, ini ya. Kalau di YouTube ini, klik saja gabung. Seperti itu. Nanti teman-teman akan seperti ini. Nanti akan kelihatan logonya oleh pihak umum. Termasuk oleh saya, nanti akan ketahuan namanya siapa. Begitu japri ke saya. Nomor WA saya ada di setiap video biasanya. Saya sertakan. Itu sih. Mudah ya, teman-teman semuanya. Oke, di sini ada RLV. Sebentar, saya coba ini dulu. Jadi dengan kemudahan yang ada, teman-teman kalau syukur-syukur ya bisa beli bukunya dari pihak-pihak Oten. Syukur-syukur, karena buku mereka itu mahal. Bisa sampai 200-300 ribu satu buku. Gitu. Silakan. Udah pertanyaan lagi. Saya jawab mumpung ini ada 17% ya. Silakan. Kasih ulasan sedikit aja deh. Silakan. Jadi kalau kita bicara Oten ya, bicara umat Kristen gitu, lebih tepat disebut dengan umat yang disesatkan, bukan umat yang sesat, tapi umat yang disesatkan. Kenapa? Sampai detik ini juga umat Kristen itu tetap tidak pernah bisa menguraikan apa perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, artinya begini, itu sering saya tanyakan, termasuk ke Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru. Saya ini setiap malam Jumat pasti di masjid dia. Saya pertanyakan itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau menurut Ustadz Abdul Somad yang jebolan dari Universitas Kairo, ya, dia mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah perjanjian lama yang dianut oleh Bani Israel semasa Nabi Isa masih hidup.
gitu ya, masih di bumi gitu ya. Nah, perjanjian baru itu muncul setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada lagi di bumi gitu. Cuma itu aja perbedaannya. Kemudian dari usia berapa ya, 13 tahun sampai usia 29 kalau nggak salah itu nggak ada beritanya sama sekali Nabi Isa, kegiatan apa segala macam tuh nggak ada, gitulah. Karena memang Nabi Isa sudah nggak di bumi lagi sebetulnya, tapi mereka tidak mau mengakui. Muncullah peristiwa penyaliban itu, ya kan? Nah, dinyatakanlah Yesus itu yang disalib itu bahwa Yesus itu Allah. Nah, muncullah perjanjian baru, padahal sejak sebelum Yesus yang disalib itu disalib gitu kan, Nabi Isa sudah terangkat tuh ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menurut uraian. Nah, jadi sedangkan perjanjian baru itu, riwayat perjanjian baru itu sendiri tercipta setelah Nabi Isa sudah tidak ada lagi di bumi gitu. Nah, cuman pihak Kristen ini tidak pernah mau mengakui, makanya saya bilang itu, ya saya ambil kesimpulan umat Kristen ini disesatkan karena perjanjian baru itu ciptaan Rasul Paulus. Paulus yang mengangkat, menunjuk dirinya sendiri sebagai Rasul, bukan diangkat gitu ya. Dia menunjuk dirinya sendiri sebagai Rasul gitu. Oke. Jadi ulasan dari saya ini, sampai kapan juga Kristen tetap bertahan dengan kesesatannya gitu. Jadi susah kita mau menjelaskan sedetil apapun, mereka sudah disesatkan, sudah susah untuk mencuci otaknya itu memang berat sekali gitu. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pekik Time. Gabung di mana maksudnya, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Arisan, Bang Pek. Ah? gabung di arisan. Arisan apa? Lanjutkan. Nah ini ya, nanti pun kita akan membahas buku yang membuat almarhum Ahmed Deedat berubah ya menjadi kristolog internasional. Mungkin teman-teman tahu lah bukunya ini, Izharul Haq. Ini bukunya. Inilah yang ditemukan oleh almarhum Ahmed Deedat kala itu ketika beliau didatangi oleh para misionaris di gudang garamnya. Ini penulisnya, Syekh Muhammad Rahmatullah Al-Kairamawi. Dan ketika saya cek isi-isinya, 20% ada di internet, ada yang sudah dibahas, tetapi 80% belum. Ini cukup tebal. Kalau mungkin teman-teman cek di online itu ada yang 1 juta menjual ya. Oh, ada 890 lah, 850 lebih ya. Dan ini catatan sumber-sumbernya banyak, ratusan sumber-sumbernya. Sampai 895. Oh, jadi yang 1000 lebih itu adalah tentang sejarah filsafat barat. Ini ya. Dan ini adalah sumber-sumber catatan sumber-sumber rujukan yang membentuk satu buku ini. Ini melimpah sumbernya. Nah ini bukunya, nanti kita bahas di sini. Kita ambil salah satunya di sini. Itu selain sumber-sumber outline langsung. Itu sih. Karena banyak tema-tema, informasi-informasi yang nggak saya dapatkan di internet ataupun di buku-buku Muslim tentang kristolog, tapi ada di sana komplit. Itu. Silakan Pak Lindi, Bu Tengku, Pak Indra maupun Packing Time, silakan. Packing Time, ada yang mau disampaikan? Monggo. Panggilnya jangan packing time. Saya di Zoom itu dikenalnya provokator, jadi suka dipanggilnya prof. Waduh. Gitu. Oh, bingung kan teman-teman profesor atau apa gitu kan? Orang Sunda kan ya? Silakan Bang. Jadi kalau setahu saya dunia perdebatan memang banyak ya, banyak yang belum dibahas mungkin karena tapi yang saya alami sih berapa tahun ya, benar 2 tahun
nguplak-nguplak di dunia Zoom tuh kayaknya temanya muter-muter A B C D Itu aja, Bang. sampai Z A lagi, B C D A lagi. Iya, betul. Itu tadi tuh. Nguplak-nguplak aja gitu, Bang. Dan ini bisa dianggap sebagai senior ya, packing time ya. Sudah 2 tahun. Saya itu baru 2 bulan. Bukan senior, saya bukan senior, saya tuh cuma ini aja apa kelamaan nongkrong tuh nggak ambil gitu di Zoom itu nongkrong aja kayak yang debat. yang paling ini kan gak jauh-jauh lah yang paling apa paling klasik lah ya pasti Iya. tentang ketuhanan kan, Iya. terus kenabian, terus nubuat, paling keselamatan, paling muter-muter di situ kan. Iya. Ya selebihnya paling bicara sejarah, inilah sejarah sedikit-sedikit tekanan ke kiri gitu Iya. paling kayak gitu. Itu aja sih yang sering muter-muter dibahas, ketuhanan, keselamatan, nubuat, kenabian. Iya. Dan nanti ketika teman-teman bahas tentang keselamatan, teman-teman bisa menggunakan sumber mereka untuk menantang mereka. Contoh, mungkin teman-teman sering mendengar, enak ya, dari pernyataan muslim ya. Seperti ini contohnya, enak ya, kamu sudah beriman, auto masuk surga. Auto masuk surga. Betul, itu betul. Tapi bagi denominasi lainnya, itu salah. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari perbedaan lintas denom. Tentang keselamatan, tentang dosa, dan lain sebagainya. Itu. Dan teman-teman pun bisa menganalisis orang ini dari denominasi mana. Biar teman-teman pun bisa mengetahui pemahaman dari teman dialog itu, dia kelemahannya apa, denomnya apa. Dengan mengetahui denomnya apa, tanpa dia bilang, kita sudah tahu kelemahannya apa. Itu. Nanti kita akan belajar. Dan saya akan berikan bukti-buktinya. Kalau itu seperti ini pemahamannya. Entah itu menggunakan buku cetak atau menggunakan internet. Contoh, untuk Lutheran. Lutheran itu tidak mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk seseorang ketika seseorang telah mendapatkan keselamatan. Jadi ketika dia melakukan kebaikan apapun, dosa apapun, dia auto masuk surga. Itu pemahaman di Lutheran. Di mana pemimpin, ya itu nyata tokohnya itu adalah Martin Luther. Sedangkan untuk Calvinis atau Reform, yang dikenal dengan istilah Reform, seseorang sebelum lahir, dia sudah ditentukan keselamatannya, entah itu masuk neraka atau masuk surga. Menurut Calvinis atau Reform, ketika seseorang sudah ditentukan sebelum lahir itu dia selamat, maka kelakuan dia itu akan sesuai dengan Bible. Begitu pula sebaliknya. Artinya, seseorang selamat itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sini, pandangan aliran Islam itu sama dengan Jabariyah dan Qadariyah. Itu teman-teman. Sedangkan dalam dunia kekatolikan yang ada, beda lagi tentang masalah keselamatan itu. Nggak auto masuk surga ketika telah meyakini Yesus sebagai juru selamat, enggak. Saya pun nanti akan menggunakan buku-buku Katolik juga. Itu. Dan buku Katolik itu berbeda ya dengan adanya buku-buku Protestan. Ada cirinya. Sudah diperiksa oleh uskup, sudah diberikan mandat untuk disebarkan. Itu. Beda dengan Protestan. Pak John, saya kira cek itu tidak ada ya. Pak John 78 nggak ada. Kalau mau masuk silahkan ya untuk pihak Katolik sendiri. Karena saya berani memberikan pernyataan karena kita udah mempelajari bukunya itu. Silakan Bang Manjur. Ini kayaknya obatnya manjur deh. Ya Allah kaget kan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan buat semua. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak dulu Palindi semua sekalian kan. Baik. Oke, saya tinggalkan 1 menit ya, sebentar ya. Silakan untuk ngobrol lah, santai saja.
Saya tinggalkan 1 menit. Ya betul, seperti itu. Mengenai konsep apapun di internal mereka pun beda-beda ini, terdapat perbedaan-perbedaan pemahaman. Tergantung kebutuhan mereka sebenarnya. Kalau saya lihat sih di konteks diskusi mereka bukan tergantung denomisasi ya, tergantung kebutuhan. Kalau mereka denomnya mungkin kanan, tapi kalau lagi diskusi butuh ngambil kiri, mereka ngambil kiri juga gitu. Denomnya kiri, pas lagi diskusi butuh ngambil kanan, mereka ambil kanan. Tergantung kebutuhan diskusi kayak gitu. Soalnya kan di mereka itu nggak apa, tidak mengenal yang namanya batasan-batasan ya, seolah bebas aja. Gua orang bagian kanan, sayap kanan ya, tapi nggak dibatasi juga kalau mau ke sayap kiri gitu kan. Gua sayap kiri, kok sayap kanan juga bebas gitu. Beda dengan umat muslim kan, kalau umat muslim kan punya batasan-batasan, jadi mau ngomongin itu, apalagi kalau sudah terkait bicara ketuhanan, hati-hati itu soal dan menyangkut akidah ya. Kalau nggak bener-bener pegang dalilnya tuh, gimana gitu. Kalau mereka enggak, mereka berani ngomong semaunya. Tapi kalau sama Bang Zuma mereka ketakutan itu Bang Peki. Ya apa ya, dalam artian sebenarnya kalau misalnya benar-benar memakai aturan main, ya mungkin benar ketakutan. Cuma kan masalahnya mereka kadang-kadang keluar dari aturan main. Jadi ada aja alibinya, argumentasinya, walaupun itu subjektif, ngarang-ngarang, asal ceplos gitu kan, asal bunyi kayak gitu. Kadang gini, mereka, saya kemarin dengar di room mereka itu, mereka udah kompak katanya nggak mau naikin Zuma lagi katanya. Entah takut, entah nggak berani, pokoknya nggak usah naikin Zuma karena cuma framing. Padahal yang Zuma bawa itu data semua loh. Mereka tertampar dengan apa mereka, dengan apa mereka sendiri. Ya sebenarnya begini, target utamanya kan mengedukasi yang para netizen ya. Kalau yang memang maju dalam perdiskusian langsung, ya, pihak-pihak yang berdiskusi langsung dari pihak sana tuh memang ibaratnya bukan mau cari kebenaran, memang mau bantah, bener dibantah, salah apalagi gitu. Memang tujuannya kayak gitu, tujuannya mengedukasi yang pada nonton gitu, netizen kan kayak gitu tujuannya. Jadi kayak Bang Zuma udah tahu, jadi Bang Zuma nggak peduli jawabannya, argumentasinya dipelintir, dibantah. Yang penting tujuan Bang Zuma mengedukasi yang menonton gitu. Tapi kalau di room mereka beda lagi Bang. Kalau di room mereka kalau ada yang Islam yang awam masuk, mereka menggiring opini itu untuk penyesatan itu. Oh iya. Lagi anak sekolah yang anak SMA baru masuk kan nanya itu, Tuhan ibu itu apa gitu, Yesus itu apa gitu kan, yang disebut Tuhan itu apa. Nanti mereka mengirim tuh Al-Quran tuh sesat lah, itulah. Kalau di Islam kan di room ini kan dia memberi penjelasan apa pertanyaan itu dijelaskan. Kalau di room mereka enggak, menggiring opini untuk ya boleh dikatakan menggiring pemurtadan lah itu. Makanya Zoom sepi kan sekarang, jujur aja. Tadinya kan ramenya di Zoom, perdebatan itu di dunia Zoom rame. Cuma mungkin penonton TikTok jauh lebih banyak ya, targetnya jauh lebih besar lah gitu kan. Akhirnya mereka menghindari Zoom kan, karena di Zoom juga kan ibaratnya bertemunya dengan jelas-jelas dengan para debater, bukan muslim-muslim kaleng-kaleng kan, dan mereka sering mentah lah gitu. Akhirnya mereka cari di Zoom. Kebetulan di TikTok ini banyak mangsa-mangsa baru yang mungkin masih awam atau masih kurang lah gitu kan. Ya itulah keputusan sehingga para debater pun ngejar ke Zoom gitu kan untuk mengkanter lagi gitu. Dibiarkan kan bahaya juga karena mereka udah meninggalkan Zoom gitu. Kalau di Zoom kan berhadapannya dengan para debater muslim ngejar lagi ke TikTok gitu. Seperti itu fenomenanya. Kalau di Zoom sih udah bisa dibilang udah nggak ada celah lah untuk ini ya, untuk berkelit, untuk apalah.
dari RT sebelah itu. makanya bermigrasi ke TikTok yang merasa masih terbuka luas celah-celahnya gitu kan. Termasuk saya ikutan bermigrasi juga karena nongkrong di Zoom bengong sendiri, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Kalau kami netizen di bawah ini bang, cuman mendukung aja, mendukung semua yang para debater muslim kita yang punya kompetensi untuk debat lah. Iya, iya. Memang harus begitu. Saya juga mendukung semuanya. Niatnya bagus-bagus, insya Allah niatnya bagus-bagus. Rata-rata akunnya itu kami dukung lah, karena mereka yang berani untuk menyuarakan. Kalau kita pun kita tahu tentang Islam kan, nanti mereka kan balik nanya lagi dengan kita kan nggak ngerti, baca aja nggak pernah mungkin ya kan. Jadi berterima kasihlah kami kepada yang udah berani tampil untuk membela agama kita gitu. Bisa dibilang dunia debatnya suasananya lain ya, beda dengan apa ya? Iya, beda dengan seperti kita ikut majelis taklim atau kita belajar di pesantren kayak gitu kan. Di dunia sini kan perlu. Kalau di majelis taklim kan nggak ada bantahan. Dengan sama, iya di pesantren kayaknya ngajar ya. Kalau di sini, benar sekalipun dibantah di sini banyak bantahan. Terus pertanyaannya nyeleneh gitu kan, yang di kalangan kita tuh kalau sama kita mau bertanya, aduh kayaknya apa ya, pekewuh atau apa ya bahasa ininya ya, segen gitu ya, mau nanya kayak gini segen, takutnya pertanyaan nggak pantas gitu. Kalau di sini kan ceplos pertanyaan nggak pantas pun terlontar gitu kan, jadi subhatnya banyak sekali kayak gitu kan. Nah itulah bedanya dunia ini, mengerikan. Makanya memang harus siap-siap harus siap-siap membentengi akidah gitu kan, karena subhatnya luar biasa. Ya itu tanggung jawab kita semua ya. Untuk menyampaikan apa yang kita tahu, di mana nggak sekedar tahu tapi juga ada datanya. Dan alangkah baiknya kita pun ketika ditanya tidak punya datanya, lebih baik bilang kita nggak tahu, itu saja. Dan ketika diskusi dengan Oten, jangan panjang kalau berkali tinggi dengan Oten itu, langsung to the point. Karena sepanjang apapun penjelasan, sebanyak apapun sumber yang teman-teman kasih, mereka akan menolak. Makanya dengan cara yang bagi saya, lebih baik saya menggunakan sumber-sumber mereka untuk menampar mereka. Yang bisa dilihat, yang bisa mereka dapatkan. Itu. Artinya kita dengan diskusi memberikan adanya apa? Poin, yaitu justru mereka yang kita kasih tahu. Gitu. Dan seakan-akan kalau mereka di depan kita itu seakan-akan nggak ada masalah, padahal ada masalah keselamatan, contohnya di antara mereka bermasalah, dan antar denom pun bermasalah. Makanya saya sempat menantang ke siapapun OTN-nya. Saya tantang OTN manapun yang siap dialog dengan saya, asal satu pihak Katolik, satu pihak Lutheran, satu pihak Calvinis. Silakan, 3 lawan 1. Kita bahas tentang doktrin keselamatan. Itu. Tapi nggak detik ini nggak tahu ya, kok kenapa belum ada. Kalau Pak John sudah ada pihak Katolik, gitu kan. Lutheran susah, Calvinis susah, gitu kan, untuk naik. Kalau nggak bergiliran mereka naik turun. Itu. Saya inginnya seperti ini. Duduk di Komal atau di dunia nyata dengan 3 denominasi yang berbeda dengan Katolik, menghadapi satu muslim bahas tentang doktrin keselamatan. Itu. Karena ada perbedaan di antara mereka tentang masalah keselamatan. Silakan Pak Lindi, apa yang mau disampaikan? Ya, tidak ada bukti kuat ya dalam Kristen itu, tidak ada bukti kuat dari Kristen sendiri, tidak ada pembukti kuat karena Yesus itu tidak menuliskan bahwa saya membuat manusia, makhluk hidup, tumbuhan, bumi, langit, ya. Apakah dari mereka ada penelitian? Nggak ada sama sekali penelitian dari
orang-orang Kristen nggak ada, gitu aja sih. Udah nggak masuk akal sih, gitu. Nggak ada pembuktian. Saya kemarin sempat masuk komalnya Orton, namanya Iya. Komal Jeki sendiri. Oh. Di khotbah ada pastornya ya, dengan konsep-konsep Kristen yang menggiurkan lah, pasti selamat, di kita tuh begini, nggak ada seperti di sebelah begitu begini, wah panjang lebar. Terus saya kan kayaknya, pastor, kalau kelamaan nanti saya lupa pertanyaan, boleh saya nanya? Oh silakan. Saya nanya, pastor, saya ini kan pingin nyembah yang menciptakan saya ya. Oh ya harus kan. Harus. Berarti yang menciptakan manusia. Nah kira-kira yang di Kristen itu hanya menciptakan, iya di Kristen tuh menciptakan manusia ini loh. Jangan cuma iya aja menciptakan manusia, punya narasinya nggak di Kristen, dalil-dalilnya proses penciptaan manusia gitu. Jangan cuma ngaku aja menciptakan HP tapi nggak tahu proses penciptaan HP gitu, proses membuat HP gitu kan, sama juga bohong. Nah di Kristen ada nggak dalil-dalil tentang proses penciptaan manusia, biar saya yakin bahwa Tuhannya di Kristen itu memang yang menciptakan manusia. Soalnya kalau konsep bagus, cuma konsep bagus, mana ada agama ngajak umatnya untuk celaka gitu kan menggiurkan semua konsepnya. Tapi kalau yang disembah itu bukan Tuhan yang menciptakan kita, ya konsep itu ya bullshit semua menurut saya gitu. Wah itu yang punya roomnya langsung marah-marah itu. Yang punya roomnya marah-marah itu. Emang di kitabmu ada proses, ada surat Al-Mu'min ayat 12-13 ada 12-13-14, ini proses penciptaan manusia nih, mulai dari medianya tanah dan saripati, terus nanti dari saripati menjadi sperma menjadi apa ya, darah, gumpalan darah menjadi daging, jadi tulang, dibalut daging, itu kok bisa menjelaskan. Nah ada nggak kita suci lain yang punya narasi penciptaan manusia seperti Al-Quran, biar yakin bahwa Tuhannya memang Tuhan pencipta manusia, bukan cuma ya saya pencipta manusia tapi nggak punya narasinya gitu. Wah itu ngawur itu. Nah, udahlah kalau gitu, kalau cuma dijawabnya ngawur kayak gitu, udahlah berarti di sini nggak ada aja gitu. Saya pamit, saya mau cari Tuhan yang benar-benar menciptakan saya. Susah itu. Susah mereka seperti itu. Iya makanya saya cuma pas sebelum pastor, saya cuma ingatin ke pastor, itu konsepnya bagus, pikirkan lagi Tuhannya pastor itu menciptakan pastor atau enggak gitu. Saya pamit pastor. Aduh. Oke, ada lagi, silakan. Saya turun host, ada otan di bawah, naikin aja tuh. Oke, baik. Untuk Pak Suki silakan naik ya. Pak Suki akan saya berikan jalan tol ya. Kalau Anda ngirim permintaan naik, saya berikan jalan tol. Karena Pak Suki sendiri kan saya tahu beliau itu seorang Kristen sendiri ya, yang santun. Oh ternyata sudah nggak ada yang ngirim permintaan naik. Oke. Kabur. Ada. Bentar, saya naikkan dulu Pak Suki. Oke. Selamat siang, Bang Pak Suki. Selamat siang Pak Suki. Kenapa Pak Suki? Kenapa? Suaranya ini Pak kurang bagus Pak. Kayaknya hujan di sana deh. Di saya nggak hujan. Oh, tapi suaranya nggak seperti biasanya. Sinyalnya kurang bagus. Gimana? Memang saya lagi di dalam gedung ya. Memang ada apa namanya terus musik. Oh. Lalu gimana? Jernih nggak suaranya? Nah itu bagus Pak. Jelas ya. Ya udah lanjut boleh. Oke, nah ini Pak Suki ya, cukup santun pula dalam berdiskusi. Pernah diskusi pula dengan saya, teman-teman semuanya, seperti itu. Dan beliau itu cukup unik ya, karena saya berdiskusi dengan mantan Kristen, mantan ateis, mualaf. Mereka pun bingung, ini Pak Suki ini dari mana pemahamannya kok beda, sampai-sampai ada pastor duduk bersama dengan Pak Suki di sini, malah banyak diam. Dan bahkan mempertanyakan Pak Suki dari gereja mana, organisasinya. Ingat nggak Pak, yang di waktu jam 1 malam? Iya betul. Iya, itu dari Kalimantan kalau nggak salah ya. Dari Kalimantan, namanya itu pastornya Pak Sergius. Itu. Dan nggak tahu itu Pak Sergius, saya undang-undang terakhir naik ke sini tuh dengan Pak Suki.
Nggak tahu itu kenapa nggak naik-naik, padahal sudah saya undang loh. Aneh saya juga, kenapa? Apakah memang menjaga dirinya agar tidak terlihat ada perbedaan dengan Pak Suki, gitu kan? Ataukah gimana? Saya juga nggak tahu. Padahal sering saya undang ketika saya live, gitu kan. Siapa tahu beliau naik lagi, karena cukup santun pula Pak Sergius itu. Dari Papua beliau itu, Pak Sergius itu. Ya itu ya teman-teman semuanya. Dan mengenai masalah kelahiran sajalah, contohnya kelahiran Yesus sendiri itu gimana Pak? Karena kan sebentar lagi Natal ya, sebentar lagi Natal. Dalam aspek sejarah itu gimana mengenai adanya kelahiran Yesus sendiri? Apakah benar tanggal 25 itu adalah kelahirannya ataukah tidak? Karena untuk ortodok itu sekitar tanggal 6 atau 7 Januari ya, bukan Desember. Nah menurut Pak Suki itu gimana itu? Silakan. Ya, memang berdasarkan, kalau bertanya tentang tanggal kelahiran ya salah, memang nggak tepat. Tetapi ketidaktepatan ini tidak menjadi masalah di dalam kekristenan sebetulnya. Jadi perayaan Natalan ini di Desember ini kan tidak berubah kan, tetap dari dulu 25 Desember. Ini diambil dari perayaan yang saya tahu sih itu karena ada Dewi Matahari ya begitu. Iya. Saat itu di masyarakat sana itu merayakan itu, tetapi masyarakatnya sudah mempercayai Kristus sehingga digunakanlah untuk merayakan kelahiran Yesus saja gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan berlanjut ya, dipakailah 25 Desember. Ya intinya sih bagi saya juga nggak masalah mau dirayakan kapan aja, tetapi untuk keteraturan ya setahun sekali ditetapkan di 25 Desember begitu aja. Berarti benar ya, selaras teman-teman ya, bagi teman-teman yang tadi melihat tabloid ya, tabloid dari Sahabat Gembala yang tadi saya tampakkan isinya selaras bahwa memang sejak awal itu seakan-akan adanya persaingan antara para penyembah dewa matahari dengan dunia kekristenan yang ada, hingga pada akhirnya oleh pihak gereja kala itu pun disamakan tanggalnya dengan adanya penyembahan dewa matahari. Sebagaimana yang tadi Pak Suki sampaikan dan beliau pun barusan mengiyakan. Jadi apa yang kami sampaikan nggak subjektif ya, tapi objektif. Kami tampakkan majalah Kristen, kami naikkan orang Kristen, dan beliau pun mengakuinya. Itu ya teman-teman semuanya, khususnya yang baru datang. Nah, menjadi pertanyaan penting, apakah dari adanya peralihan dari penyembahan dewa matahari tanggal 25 Desember, pada akhirnya Kristen pun kala itu dialihkan ke tanggal 25 Desember, apakah hal tersebut tidak memiliki pemahaman bahwa Kristen menyerap paganisme? Karena sama-sama dengan tanggal 25 itu adalah paganisme diakui maupun tidak, sebagaimana yang tadi Pak Suki sampaikan secara eksplisit. Kan sejak awalnya itu kan penyembahan matahari tanggal 25. Apakah itu tidak membuat adanya pemahaman bagi siapapun bahwa pada akhirnya kelahiran Yesus pun terpengaruh oleh paganisme? Silakan Pak Suki. Iya, kalau pemahaman secara alkitabiah di kekristenan itu, setelah kalau kita mempelajari dengan benar, hari itu tidak menjadi persoalan sekarang. Tahun pun tidak menjadi persoalan, tanggal tidak jadi persoalan. Jadi kalau ada perayaan Natal itu memang saat itu perayaan Dewa Dewi Matahari, lalu digunakan sebagai kesempatan untuk merayakan kelahiran Yesus. Sebab inti perayaannya itu bukan soal kelahiran itu diulang setahun sekali, tetapi hanya untuk memperingatkan bahwa telah lahir seorang bayi sebagai juru selamat. Jadi kapanpun mau dirayakan, artinya kebenaran atau informasi bahwa datangnya juru selamat itu sudah hadir di dunia ini. Nah, dia sudah datang 2000 tahun lalu, mau dirayakan kapanpun nggak masalah, itu kan hanya perayaan. Padahal setiap minggu atau setiap ada kebaktian itu memungkinkan untuk membicarakan kehadiran yang juru selamat itu sendiri.
Jadi masalah untuk tanggal dinyatakan bahwa itu merayakan Dewi Matahari. Tetapi yang kita lihat itu isinya, bukan tanggalnya. Tanggalnya boleh disamain, tapi isinya beda ya. Ibaratnya botol itu mau dilabelin apa? Yang penting kita lihat isinya. Berarti lari kepada makna ya, lari kepada makna ya. Pak Suki boleh nanya nggak sih? Boleh. Silakan Ibu, silakan. Pertanyaannya begini, yang jadi apa di pikiran saya gini, apakah Alkitab yang diajarkan di Indonesia itu berbeda dengan Alkitab yang diajarkan di luar negeri sana, boleh dikatakan tuh negara barat gitu lah, berbeda nggak sih? Alkitabnya sih nggak berbeda ya. Yang berbeda itu memahaminya. Ya isinya tentu sama. Tetapi di dalam memahami secara doktrin itu pasti ada perbedaan. Itu bisa terjadi. Nah gini makanya saya bertanya begini, kan nih kalau di Indonesia nih kan Kristen Indonesia itu kan lebih boleh dikatakan tuh taat, santun, tidak melakukan kejahatan apa, nggak zina, nggak apa gitu. Kenapa di negara barat itu boleh aja, LGBT itu boleh aja, buat video porno itu boleh aja? Maaf Bu Tengku, maaf, jangan pakai istilah itu Bu, karena kemarin malam yang di atas koma, maaf Ibu sebentar, yang ada di atas koma itu dapat peringatan loh. Pakai saja istilah penyuka sesama guling atau penyuka sesama bantal. Boleh. Nanti itu yang kenal. Kalau nggak salah itu yang kenal. Itu bebas lah, pasti paham lah Pak Suki. Ya, tapi kenapa dulu aja lah orang Kristen itu melakukan kebanyakan hal-hal seperti itu? Apa ajaran berbeda atau Alkitabnya berbeda atau mana berbeda dengan Kristen di Indonesia gitu loh Pak Suki? Jadi itu sebenarnya bukan pengajarannya berbeda, tetapi itu atau masyarakatnya sendiri sudah meninggalkan ajaran gereja itu. Mereka udah mulai meninggalkan dan mau hidup bebas. Yang penting bagi mereka itu moralitas kemanusiaan aja. Dia menilai saya tidak mengganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Nah begitu yang penting bagi mereka. Padahal memang ada sisi baiknya, tetapi ada sisi buruknya. Hal-hal yang melanggar itu dia tidak kerjakan, walaupun pelanggaran itu tidak merugikan orang lain, itu suka sama suka. Iya, jadi acaranya sama jengkol ya Pak ya. Iya benar. Mereka nggak merugikan, yang merugikan apa kan ditonton sama anak-anak kita di sini, video-video mereka itu kan merusak moral, kenapa tidak merugikan orang lain? Ya benar Bu, benar itu merusak. Teman sulitnya dunia ini sudah berubah ya. Jadi zaman informasi ini, zaman teknologi itu terbuka dari ujung ke ujung, kita udah bisa melihat dari gadget aja. Itu masalahnya, karena memang dunia ini menuju pada satu pemerintahan nantinya. Dunia akan dibuat satu pemerintahan, dijadikan satu ya. Jadi informasi itu gencar sekali. Jadi mereka tidak menjalankan ajaran yang diajarkan apa itu? Seperti itu. Iya, tentu. Kalau secara moral ya, secara bermasyarakat mereka baik. Jadi baik sekali, dia bisa menolong orang lain tanpa pamrih. Tapi soal hal yang masalah hubungan antar pribadi mereka sesama itu mereka anggap kan saya tidak melanggar atau tidak melukai orang lain atau tidak merugikan orang lain. Mereka damai, secara manusia hidup damai. Cuma memang masalah hal yang satu ini yang sulit ya. Kalau jumlah orangnya banyak, lalu memang demokrasi dan kebanyakan orang seperti itu menyetujui, ya jadi deh. Sama di sini juga, kalau namanya demokrasi nanti siapa yang menang secara jumlah orangnya banyak itu aklamasi, ya dia menang. Dari kelompok apapun bisa dimenangkan gitu. Ya. Bang Umar nggak ada ya? Bang Umar cuma lewat saja. Bang Umar, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Pak Suki, diskusi. Pak Suki, saya bertanya ya, boleh ya? Boleh.
Ya, waktu Yesus disalib itu kan ada 2 murid ya, betul ya? Gimana nggak jelas? Waktu Yesus disalib itu kan ada Oh iya, iya. ada 2 muridnya ya kan? Dua yang disalib itu, dua kanan Ya. kiri maksudnya. Ya, ya. Ya, kanan kiri ya. Sekarang kemana itu buat muridnya? Di surga atau kemana? Ya, kalau yang sebelah kirinya kan ya penjahat itu ya, penjahat kriminal. Kalau di kanan itu penjahat politik. Ya, namanya penjahat kriminal kan kejahatan sama manusia. Kalau kanan itu penjahat politik itu dia membela, dia ditangkap karena mengganggu kekuasaan dari kaisar di sana. Dia disalib. Makanya pada saat Yesus ada di salib situ, sejak awal dia juga membela Yesus sebenarnya. Dia percaya bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tapi pada saat dia mempercaya dirinya, jangan lupa jika engkau datang sebagai raja, Yesus menyambut dia, mengatakan bahwa saat ini juga kamu berada di Firdaus. Jadi intinya, kalau melihat penjahat itu, intinya manusia itu sebenarnya hanya dua, mau berbuat jahat atau berbuat baik. Jadi kalau dia berbuat baik, itu tentu diterima Tuhan di sana. Perbuatan baiknya ini artinya sungguh-sungguh baik ya, tidak memilih-milih orang gitu. Kayak gitu, Bang. Oh ya. Apakah kebalik ya? Yang sebelah kiri membela Yesus dan sebelah kanan tidak membela Yesus. Oh, tergantung dia tuh ya. Maksudnya kalau Yesus madep ke depan, ya sebelah kanan yang benar. Yang sebelah kiri yang benar. Ya. Kalau kita melihat ke arah Yesus ya sebelah kiri. Akademik, saya izin turun ya. Ya. Mana tahu ada yang mau naik lagi. Halo, Ya. halo Bang Baru, saya simak dulu sebentar, lagi ada tamu ya. Maaf ya. Oke. Saya simak dulu. Lagi ada tamu ya, Pak Sukinya. Oke, sambil tampakkan sumbernya ya, tentang tadi pengakuan Pak Suki yang secara eksplisit mengakui adanya peralihan yang asalnya tanggal 25 Desember itu adalah penyembahan Dewa Matahari, tapi dialihkan ke gereja sebagai kelahiran Yesus, dan hanya Pak Suki sini hanya mencari maknanya saja. Dan namanya makna atau penafsiran ya otomatis setiap Kristen yang ada, apapun denominasinya pasti berbeda-beda lah. Nah, kita kan dalam aspek sejarah nih, kan saya tampakkan sumbernya. Bisa siapa yang mau saya turunkan satu orang biar tulisannya jelas, karena ini bukunya. Oke, baik. Saya coba tampakkan ya. Kita beres nggak beres sampai ini ya, sampai azan asar sekitar 15.05 lah waktu ini Barat. Oke, saya tampakkan bukunya. Semoga saja jelas. Ini ya, jelas ya. Ya, filsafat Barat. Ini penulisnya Peter Russell. Nah, ini real bukunya. Halaman ke 382. Jelas ya teman-teman semuanya halamannya. Kalau yang punya saya bimbing halaman 382 dari buku ini. Apa yang disampaikannya? Agama Mitras atau penyembahan matahari yang asal usulnya dari Persia seperti itu menjadi pesaing kuat agama Kristen sendiri. Berarti ada persaingan jemaat, persaingan pemeluk antar agama Mitras dengan agama Kristen. Selanjutnya, terutama sepanjang paruh terakhir abad ke-3 Masehi. Ya. Ini teman-teman, sepanjang paruh terakhir abad ke-3 Masehi, Mitras atau penyembahan Dewa Matahari dengan agama Kristen bersaing. Para kaisar yang dengan susah payah
susah payah berusaha mengendalikan golongan 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 tentara itu semua ditentukan oleh adanya pemahaman keyakinan para tentara yang menjadi aset kekaisaran. Selanjutnya, Mitras adalah dewa matahari, namun tidak teramat. Aduh, buram, sebentar ya, buram. Waduh. Namun tidak teramat genit seperti rekannya dari Syria. Ia adalah dewa yang bersangkut paut dengan perang. Tuh kan, peperangan akbar antara kebaikan dan kejahatan yang menjadi bagian dari kepercayaan Persia sejak zaman Zoroaster. Jadi memang dewa matahari di sini adalah, atau agama Mitras, sejak semula berasal dari Persia. Aduh, buram. Agama Mitras ini atau penyembah dewa matahari sejak awal ada di Persia. Yang perketahui, posisi dari adanya Persia yang ada kala itu telah berulang kali melakukan peperangan dengan Romawi, di mana Romawi sendiri itu adalah agama Kristen. Persia mewakili agama Dewa, dan mereka antara Persia dengan Romawi silih berganti menangnya, kadang Romawi, kadang Persia. Jelas ya? Nih, jelas ya teman-teman, masa dulu lagi. Jelas ya? Saya bimbing lah bagi teman-teman yang punya halaman 382 ya, tentang adanya persaingan antara agama Kristen dengan agama Mitras. Nih, 382 bukunya ini. Nih ya. Ini, cek saja. Itu. Dan nanti kita akan bahas kapan-kapan. Silakan Pak Indra yang disampaikan. Tadi yang disampaikan teman-teman. Silakan. Sementara dilanjut dulu. Sebetulnya saya ada yang mau saya tanya dengan Pak Suki, tapi dia lagi terima tamu. Ya lanjut saja, saya tunggu dia. Oke, baik. Pak Suki sudah siap kembali menyampaikan pernyataannya, pandangannya. Atau Pak Lindi, silakan. Bang Prof maupun Bang Manjur, silakan. Kita beres jam 15.05 WIB. Ini sedikit saya juga mau ini menanggapi soal itu, soal 25 Desember itu kan, kalau dari Islam sendiri memang ada sebagian ulama menfatwakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu kan tidak diperbolehkan. Lah, teman-teman dari Kristen ini mempertanyakan kenapa kok seperti itu. Lah, kalau alasannya dari Pak Suki sendiri sudah jelas bahwa tanggal 25 Desember itu memang diragukan apa benar itu kelahirannya Yesus, kan begitu ya Pak. Dan dari Islam sendiri dari awal itu memang akidah Islam tidak mempercayai bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ya kami memang ngikutin ulama. Jadi kalau memang ada teman-teman Kristen yang masih protes atau bahkan kan di framing itu di room-room Kristen,
mereka mempertanyakan kenapa mengucapkan selamat gitu kan nggak boleh. Memang itu anjuran dari ulama dan umat Islam ini ngikutin aturan dari ulama kan seperti itu. Jadi agar tidak ada lagi prasangka tidak baik dari teman-teman Kristen, itu memang itulah alasan kami mengapa kami tidak ikut-ikut dalam hal Natal itu, apalagi ngucapin selamat, karena kami terus terang aja, menurut saya juga, saya sendiri tidak percaya tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus, karena kalau saya ikutin kajian-kajian Kristologi memang ada keanehan dari saat kelahiran Yesus itu kan musim musim kemarau. Kenapa saat 25 Desember kalau nggak musim hujan ya musim salju kan begitu. Ya sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak, silakan dilanjut semuanya. Baik, terima kasih Bang Manjur. Ada lagi Pak Lindi, Bang Prof, silakan Bang Lindi. Iya, itu tanggal 25 Desember itu kan kayak hari rayanya orang Kristen aja sih, bukan kelahiran Yesus, cuma hari raya gitu loh. Hari kayak kita kan ada lebaran 2 kali kan, lebaran ketupat itu salaman, sama lebaran Haji, bukan lebaran sebelah itu. Iya. Itu kan, seperti itu sih. Itu kayak lebarannya orang Islam lah, nggak ada kelahiran kan di situ kan. Lebarannya Natal aja itu. Dan hari Minggu kan sebetulnya di orang Islam kan nggak ada itu Minggu, adanya Ahad. Kenapa kok disebut Minggu? Itu kan dulunya Minggau, Minggau, dari orang Konghucu apa orang mana ya, lupa ya. Jadi masuklah ke Indonesia itu hari Minggu disebut Minggau, jadinya ada orang Yahudi yang menyebutkan itu hari Minggu gitu kayak. Jadi sempat jadi kontroversi pula ya di kalangan Kristen Katolik kalau nggak salah ya, atau Protestan, ketika itu disampaikan oleh UAS ya, nggak tahu siapa, saya lupa, itu sempat jadi kontroversi beberapa bulan ke belakang. Lanjut, silakan. Ya, sebenarnya di orang Islam itu nggak ada Minggu, Ahad adanya itu. Hari Minggu berarti kita mengikuti hari tanggal yang Kristen apa ya, kalau salah. Itu kan ditetapkan oleh Kaisar Konstantinus, Pak. Kaisar Konstantinus sendiri itu. Itu persaudaraan bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu kayaknya. Ya, abad keempat itu kan. Iya. Hanya itu aja sih. Oke, ada lagi teman-teman, silakan ya. 4 menit lagi. Sedikit jadi terkait Natal ya. Jadi toleransi itu kan bukan berarti harus menerobos batas ya. Jadi kita memahami ada perbedaan, setiap perbedaan pasti punya batasan kan. Jadi jangan sampai pelangi itu nanti warnanya putih semua gitu. Biarkan yang merah tetap merah, yang putih, yang kuning tetap kuning gitu kan. Dan biarkan berbeda-beda. Nah, toleransi itu seperti itu. Jadi pada saat sudah menyentuh batasnya, jangan diterobos batas itu. Jadi itulah toleransi. Justru kalau kita merobos batas ya justru kita melanggar toleransi itu gitu. Seperti Natal itu mau disebut Alkitabiah atau tidak Alkitabiah oleh pihak Kristen gitu ya. Ya biarkanlah itu menjadi perayaan mereka. Kita bukan perayaan kita, ya udah. Oh cuma ngucapin aja, ya ada batasannya. Saya bilang itulah ada batasannya di situ, dan kita nggak mau nerobos batas itu gitu. Jadi biarkan pelangi tetap berwarna gitu. Itulah toleransi menurut saya. Justru kalau kita nerobos jadi ikut-ikutan ngucapin selamat segala macam, nanti pelangi ini jadi warnanya putih semua, nggak indah gitu. Ya, makasih. Pak Lindi, silakan Pak Lindi, monggo. Ya itu aja sih tadi, cukup. Oke, baik. Pak Manjur, Pak Indra, ada lagi? Pak Suki, silakan. Bung saya tutup. Ya, jadi demikian ya teman-teman, barangkali ada teman Kristen di bawah, jangan seudon atau buruk sangka atau malah membuat kita saling membenci, karena memang perbedaan kan harus kita syukuri ya Bang. Packing time seperti kita melihat pelangi ya warna-warni indah. Lalu sebenarnya melatih toh tak payu bakal kembangkan gitu. Ya terima kasih.
Apa mana kalau pelanginya warnanya hitam semua, aduh. Silakan Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, baiklah, terima kasih. Kalau saya agak beda sedikit ini. Bukan berbicara masalah perbedaan atau kebineka tunggal ikaannya itu di luar dari situ. Cuman yang saya salut dengan Kristen, mereka kan keras betul menyatakan kebenaran dan kebenaran. Ya. Nah, mereka sendiri sudah mengakui bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, seperti yang diucapkan tadi oleh Pak Suki. Hari apa aja nggak penting banget katanya gitu. Itu yang saya catat tadi, saya tangkap begitu kan. Jadi kalau sudah nyata-nyata itu bukan hari kelahiran yang dimaksud, kok nggak ada perbaikan, nggak ada usaha untuk meluruskan, untuk menuju kebenaran. Itu satu. Kedua, seperti kasus kelahiran Nabi Isa, Yesus, mereka satu mengatakan lahir di kandang domba, satu lagi menyatakan lahir di bawah pohon korma, sedangkan pohon korma berbuah tidak pada saat musim salju. Yesus lahir pada saat musim salju, itu kan rancu semua, jadi nggak jelas. Kok mereka yang menyatakan kebenaran itu kok tidak membenarkan gitu, yang benar gitu, yang benarnya yang mana gitu? Harusnya mereka punya pembenaran dong, dibetulkan gitu. Nah, baru itu namanya kebenaran. Tapi kalau semua itu masih hawar-hawar, ngambang, di mana letak kebenaran lagi? Di situ yang saya sesalkan dengan umat Kristen, kok mereka seperti berpaling muka atau pura-pura tahu atau tutup mata, nggak ngerti saya gitu. Kalau kita jelaskan, sepertinya kesan mereka kita menyerang atau mencari-cari kelemahan, padahal salah. Tujuan kita Muslim itu untuk membuka hati, mata, akal dan pikiran mereka yang sehat gitu loh, yang benar gitu. Itu. Jadi Oke. apa namanya, tanggapan dari jawaban dari Pak Suki tadi juga saya rasa kurang pas lah bagi saya gitu, host. Demikian dari saya. Ya, silakan. Baik, Pak Suki, silakan Pak Suki. Oke, dan sebelumnya tolong yang melive-kan konten saya, yang melive-kan komal saya, tolong perkecil. Perkecil dari roomnya ya. Itu saran saya. Meskipun sudah minta izin, cek di YouTube itu ada yang menyiarkan komal saya. Bagi saya silakan saja menyiarkan ya, seperti itu. Tapi tolong diperkecil, perkecil dari adanya komal yang ada, jadi perbesar. Karena saya lihat ada beberapa channel YouTube yang menyiarkan dan hanya satu orang yang meminta izin. Itu bisa dipahami ya. Dan nggak mungkin saya sebutkan ya, saya menjaga harga dirinya. Tolong nanti diperkecil dari adanya di YouTube gitu. Komal saya itu saja sih saran saya ya, bagi teman-teman Muslim yang menyiarkan di YouTube-nya ya, meskipun nggak saya siarkan di YouTube saya sendiri. Seperti itu. Tapi kalau saya mohon untuk diperkecil dari adanya yaitu komal saya, seperti itu sih. Mohon untuk dipahami ya, yang punya channel YouTube dari pihak Muslim. Itu saja saran saya. Itu saya sudah mengingatkan ke teman ya satu kali ya, seperti itu. Oke, Pak Suki, silahkan Pak Suki, ada lagi yang mau disampaikan Pak Suki? Oke, karena memang tidak ada, kita closing statement. Mungkin belum, masih ada tamu. Dan terima kasih ya bagi teman-teman sendiri yang telah memberikan informasi, wawasan kepada kita semua, khususnya kepada saya, yang dimana hal ini santun ya, nggak rusuh, nggak
Nah, budak ini dinikahi nggak boleh, harus dimerdekakan dulu, baru bisa dinikahi. Jadi kayak gitu konsep milkul yamin itu. Pada kasus itu Maria Keptia memang sudah ada dalilnya bahwa Baginda itu sudah memerdekakan beliau Maria Keptia itu. Kalau tidak dimerdekakan, Bang Kaisar, apakah budak ini boleh dipakai oleh tuannya? Boleh, jawabannya. Karena akad kepemilikan, sudah ada akad kepemilikan itu. Ya tapi kan sepengetahuan saya kan Maria Keptia kan budaknya Hafsah, bro. Itu kan yang dihadiahkan kepada Nabi gitu. Nah itu dihadiahkan kepada Nabi, ada dalilnya gitu, bro. Yang pernah saya baca seperti itu. Iya, itu hadiah dari Raja Mesir kalau nggak salah kan, kepada Nabi Muhammad. Ya kalau dicari di Al-Quran nggak ada lah Pak, menghadiahkan gitu nggak ada. Nah justru kalau misalnya nggak ada sumber atau landasan, itu dari mana kalian bernarasi yang tadi seperti itu gitu loh, Ustaz? Dari mana bahwa Maria Kiptia itu sudah dimerdekakan, atau si Kopia Bapak bahwa Raja Mesir sudah menghadiahkan Maria Kiptia kepada Baginda gitu? Itu doang sih sepertinya, bro. Nggak ada unsur gua untuk mengejar apa gitu, bro. Gini, mau dimerdekakan atau enggak, itu statusnya nggak masalah. Masalahnya yang jelas itu adalah konsepnya milkul yamin. Milkul yamin ini adalah akad kepemilikan dia, bahkan tidak sah untuk dinikahi, nggak sah gitu, kecuali budak tadi sudah dimerdekakan baru bisa dinikahi kayak gitu, diangkat menjadi istri derajatnya. Nah jadi kalau untuk masalah dimerdekakan atau enggak gitu, itu konsep akad kepemilikan jatuhnya, akad kepemilikan budak. Seolah wanita itu barang ya bang ya. Jadi gini bro, maksudku di At-Tahrim 1 kan Allah menegur Baginda, bro. Berarti kan Baginda itu merubah syar'i yang sudah ditetapkan Allah. Makanya ada wahai Nabi, ya kan begitu, bro? Iya, saya paham itu. Waktu itu kan gini ceritanya, Maria Kiptia itu dihadiahkan Raja Mesir. Nah, habis itu statusnya sebagai budak kan kayak gitu. Tetapi Maria Kiptia ini orangnya cantik sehingga istri Rasulullah dua ini itu menjadi rasa cemburu gitu, Aisyah sama Hafsah ini. Nah, jadi kayak gitu. Duluan mana digauli baru cemburu, bro? Jadi dikekang. Nah itu pertanyaan gua. Bentar. Jadi dikekang. Duluan mana digauli? Ya silakan. Jadi dikekang sehingga turunlah ayat itu. Dikekang gitu. Terus. Dikekang siapanya nih dikekangnya? Karena itu pertanyaan istri-istrinya tadi. Nah itu pertanyaannya, aku mau tanya timelinenya itu duluan mana digauli atau cemburu? Cemburu dulu baru digauli atau digauli dulu baru dicemburu? Sebenarnya nggak ada sih keterangannya, nggak ada. Mungkin nggak ada keterangannya dong? Nggak ada keterangan duluan mana cemburu atau duluan mana digauli. Mau duluan digauli, juga. Ini menurut kawalan Yusuf nih gimana nih? Menurut Julak Yusuf gimana? Julak Yusuf menurut mungkin Pak Ustadz jelasin itu aja Pak, teguran dari sebentar jangan diikat dulu kopi ya, sabar, ini penting nih, digauli dulu atau cemburu dulu? Timelinenya. Kalau kita membahas timelinenya, mau digauli dulu juga sah gitu, karena akadnya kepemilikan kalau diberi. Iya. Nggak masalah. Ada pendapat digauli dulu apa dicemburui dulu? Makanya saya nggak bahas timelinenya gitu loh. Sebentar saya mau
tanggapin dulu perkataan Ustadz Yusuf tadi. Diturunnya ayat itu seolah-olah ayat itu diturunkan atas kehendak Allah untuk kebutuhan Muhammad itu sendiri gitu ya Bang Yusuf ya, Pak Ustadz Yusuf ya. Gini, Al-Quran itu jadi gini, seolah-olah kebutuhan Muhammad itu selalu didukung oleh Allah semata gitu kan. Di saat Muhammad lagi butuh ini, turunnya ayat untuk mendukung statement si Muhammad ini gitu kan. Jadi gini, di dalam Quran surah An-Najm, Al-Quran itu bukan dari nafsunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bunyi ayatnya, in huwa illa wahyun yuha. Bukan karena nafsunya Nabi Muhammad, tetapi karena memang wahyu dari Allah. Ada ayatnya. Jadi kalaunya ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Kayak gitu. Itu malah teguran namanya. Yang halal jangan diharamkan, kayak gitu. Ya, maksud saya Allah itu sangat peduli sekali dengan Muhammad. Apapun masalah yang sedang dihadapi Muhammad, apapun kendala yang sedang dihadapi Muhammad, ayat itu langsung tiba-tiba turun gitu untuk mendukung atau membantu Muhammad gitu loh, maksud saya. Enggak juga. Kalau kita sebutkan seperti itu, maka bertentangan dengan ayat yang lain gitu. Jadi kontradiksi. Kan udah disebutkan ayatnya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari yang diturunkan kepadanya gitu, bukan dari hawa nafsu dia. Jadi gitu, kalau konsep Islam Bang, semua para nabi itu maksum, dia dijaga agar tetap hanif gitu, agar tetap jalannya itu lurus, lebih condong menjauhi kebatilan. Maka ketika dia sudah ingin terbelok gitu dengan hukum Allah, maka Allah menegurnya gitu dengan menurunkan wahyunya. Jadi proses menjauhkan dari kebatilan ya, meskipun digauli dulu. Sebentar Bang Metatron, saya ingin tahu dulu Bang Yusuf, proses turunnya ayat itu ada nggak perwakilannya? Misalnya kayak malaikat, kan kita tahu malaikat sendiri itu adalah roh gitu ya, cahaya gitu ya. Nah, jadi Muhammad tahu ayat itu dari Allah, itu yang menyampaikan itu siapa dan bagaimana bentuknya? Apakah Muhammad bertemu dengan Jibril atau hanya suaranya Jibril yang didengar Muhammad sehingga dia tahu ayat itu dari Allah gitu? Gini Bang, banyak sih kalau konsep wahyuan itu ada berapa ya? Kalau nggak salah 8 gitu. Cara penurunan wahyu tersebut tidak selalu bertemu, juga enggak gitu. Mungkin bisa dibuka nanti cara atau konsep wahyuan Al-Quran di dalam agama Islam. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 antara 2. Nah, jadi prosesnya gimana? Kan Al-Quran itu kan kita mengkaitkannya dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kan kayak gitu. Sesungguhnya Al-Quran ini kami yang menurunkan, lalu kami pula yang menjaganya. Prosesnya gimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu dituliskan oleh pena. Nah, ini saya ambil satu pendapat gitu ya dari ulama. Pena dituliskan nama tempatnya itu namanya Lauh Mahfuz gitu. Nah, di Lauh Mahfuz tersebutlah malaikat Jibril melafalkannya, mengambilnya lalu disampaikan kepada Nabi. Jadi seperti itu. Makanya yang kami sebut Alkitab itu adanya di Lauh Mahfuz, fi kitabim maknun gitu. Ulumul kitab apa masalah katarim ini bro, ini sampai di surah 5 kan Tarim 5 itu sampai dibela banget gitu. Malah itu si Hafsah dan si Aisyah mau digantikan sama Allah kan, yang apa gimana bunyinya deh, yang ayat 5 apa ayat 3 tuh yang itu akan gantikan menjadi istri-istri yang apa gitu kalau hendak mau menceritakan baginda Muhammad itu ya.
seperti itu Ustaz. Jadi pertanyaan saya sih sebenarnya nggak gimana caranya Wahyu itu yang tadi Kak Panjang itu tanya kan, gue sih nggak penting. Pertanyaan malah yang lebih penting adalah turunnya Atarim satu itu, ini apa nih? Apa keinginan Nabi Muhammad atau keinginan Allah? Sama seperti pertanyaan merubah kiblat, ya kan? Ketika Baginda itu sering menengadah ke langit, maka Allah akan memalingkan kiblat itu kemana yang kamu suka. Ini momentum yang berbeda, cuman gue bahas ke Atarim. Kayak gini, pertanyaannya gimana bro? Paham kan pertanyaan gua? Paham kan? Pertanyaan gue? Paham kan? Jika memperhatikan kamu, artinya jika istrinya ini tidak mau dibilangin gitu, nggak patuh kepada Nabi Allah, maka Allah akan menggantikannya lebih baik daripada istri-istrinya yang sekarang gitu. Itu urusan Allah, bukan kemauan Nabi. Beda. Coba dibaca ayat 5. Boleh jadi Tuhan akan memberi gantinya kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu gitu. Itu kan urusan Allah mengganti, ibaratnya Aisyah, Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Hafsah ini nggak taat gitu atas perintah Allah sendiri. Ya, itu kan sebuah pengandaian Pak Ustadz ya. Yang mana seandainya nggak taat akan diganti. Ya kan nyatanya setelah itu. Iya. Berarti kan nggak terbukti. Gue boleh tanggapin nggak? Oke, kalau tanggapin ntar gue nanya. Enggak, abang dulu deh, lu belum kelar. Iya, itu tadi poin pertanyaan gue, berarti Ustadz belum ini ya. Aku membandingkan ada dua momen ya. Ketika Baginda sering menengadah ke langit, maka Allah akan memalingkan kemana arah yang kamu sukai. Itulah surah seperti itu ya. Nah, ini merubah kiblat. Satu lagi mengenai Atarim ini kan, yang kutanyakan sama. Ini surah ini atau firman Allah ini turun atas kehendak Allah atau kehendak Nabi Muhammad, lalu Allah mengikuti gitu loh. Enggak, kebalik. Seperti apa? Gimana tuh? Jadi, ya itu. Ya, coba terangkan. Kiblat itu Rasulullah sering menengadah ke langit gitu untuk berdoa, karena kiblat bukan di situ kan, kayak gitu. Allah melihat hal itu, makanya Allah memerintahkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan wajah kamu ke Ka'bah. Itu perintah Allah, bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan. Yang mengenai Atarim? Yang mengenai Atarim gitu juga. Loh, maksudnya kalau itu Atarim itu asbabun nuzulnya memang udah kehendak Allah, kenapa Allah menegur Nabi, bro? Kenapa Allah Nabi menegur? Oh iya, menghalalkan apa yang telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan, kayak gitu katanya tuh yang iya. Maria Kiptiah Putus bro, sinyalnya kayaknya. Iya, Tuhan Nabi Muhammad ma'ahad Allahu laka taqali Allah ta'azzadik Allahu Akbar. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu, menyenangkan hati istrimu, kayak gitu. Nah, Nabi itu dia bersumpah tidak akan menikahi Maria Kiptiah gitu. Perempuan itu kan yang diberikan dari Raja Mesir tersebut statusnya awalnya kan budak gitu. Untuk menyenangkan hati istri-istri Nabi, masa Nabi mengharamkan dirinya untuk menikahi orang tersebut? Menikah kan halal ya. Masa bukan Nabi, itulah peneguran Allah terhadap Nabi. Ya ayuhan Nabi. Mudah itu menjelaskannya sebenarnya, Bang.
Ya, kenapa diarahkan Ya, selalu oke, kehendaknya Nabi, kenapa selalu diarahkan ke kehendak Nabi Muhammad sih? Karena Al-Quran turun ya atas kehendak Allah. Oh enggak, Allah itu sebenarnya di At-Tahrim ayat 1 itu konteksnya lebih menegur, bukan bukan menuruti nafsunya Nabi Muhammad, enggak. Iya, tapi kok teman-teman terutama teman-teman Kristen kok mengarahkannya selalu ya ini kehendak Nabi Muhammad dulu, keinginan Nabi Muhammad dulu untuk supaya Allah itu menurunkan firman itu gitu loh. Selalu arahnya seperti itu. Asbabnya Enggak selalu. karena Kalau seperti itu. dirinya atas Maria Kiptiah tadi, maka Allah menegurnya. Ya, Haderian, coba kita kasih waktu. Enggak. Yang Rasul 44 itu gue masih tetap nggak puas. Bukan dalam arti gue gimana ya. Tetap itu inisiat, bukan gue nggak bilang itu bukan kehendak Allah, nggak. Gue nggak bilang dalam hal itu, nggak. Tapi kehendak Allah itu terjadi karena ada keinginan Muhammad. Baginda Muhammad ini loh. Jadi motifnya kehendak itu terjadi karena kesukaan Muhammad. Ini gue bukan asumsi belaka gitu, karena memang ada kata ke arah yang kau suka, palingkanlah yang ke arah yang kau suka, karena dia tidak mau mengarahkan sebenarnya ke arah dia, makanya kan dia menghadap ke langit toh. Akhirnya palingkan Akan kami palingkan. Iya, akan kami palingkan. Betul, memang yang memalingkan itu Allah Subhanahu wa taala, gue paham itu. Gue bukan yang gue bilang Muhammad, baginda Muhammad yang berkehendak, bukan. Tapi itu terjadi karena kan ada nggak keinginan yang lain dari Muhammad yang sebenarnya dia nggak mau ke situ. Padahal kan sebenarnya kan seharusnya sebelumnya kan ke situ toh. Seharusnya kan sebelumnya kan ke Masjidil Aqsa kan. Baitul Maqdis, sorry. Kan harusnya ke arah Baitul Maqdis kan. Tapi kan dia nggak mau. Nah kan itu kan cuman makanya disuruh palingkan ke arah yang kamu suka. Itu kan dia kan ada di situ ada indikasi baginda Muhammad nggak mau sebenarnya ke Baitul Maqdis. Bener nggak? Udah, boleh ditanggapi ya? Silakan. Naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Kami melihat Muhammad sering menengadahkan ke langit wajahnya gitu ya. Nah, karena wajhika fis sama, wajahnya, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Memang pada awalnya Nabi Muhammad itu sudah memelihara Ka'bah sebelum kenabian gitu. Itu tempat yang dia senangi memang. Jadi seperti itu. Jadi arahnya memang arah Ka'bah gitu yang disenangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sebelumnya dia mengarah kemana? Ini masalah konteks dia waktu itu berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu. Di sini kata fawallu itu adalah kata perintah gitu. Jadi memerintahkan itu adalah Allah sendiri, bukan Nabi Muhammad yang menyenangi. Tempatnya memang dia senangi, tapi perintah Allah memang ke situ gitu. Betul kan gue nggak bilang itu salah, bener. Gue bilang memang itu atas perintah Allah. Cuman ini tolong dulu stressingnya ini jangan dikurangin stressingnya. Cuman yang gue jadi stressingnya ini awalnya itu memang itu kan atas kesukaannya baginda Muhammad. Pasti sebelum dia sorry ya kalau gue runutin, sebelum dia menjadi nabi dia sudah memelihara Ka'bah kan begitu. Habis itu pas waktu zaman kenabian pasti ada perintah dia, walaupun gue nggak tahu nih, pasti ada perintah kepada baginda Muhammad untuk mengarahkan ke Baitul Maqdis. Entah itu nanti di Isra Mi'raj, itu nanti ada pertanyaan yang beda itu. Artinya kan sudah ada perintah, atau gue tanya dulu deh, perintah Muhammad ke baginda Muhammad untuk mengarahkan ke Baitul Maqdis di mana? Baitul Maqdis nggak ada di Al-Quran, nggak ada perintah menghadap ke sana. Kok bisa nggak ada? Cuma dia sering menghadap ke langit. Harusnya dia menghadap kemana? Ini kan masalah permintaan kepada Allah gitu. Loh, dia nggak minta, dia sering menghadap ke langit.
Nah, seharusnya mengenang kemana? Kami sering melihat kau mengenang ke langit. Nah, berarti kan sebenarnya kan dimulai itu dilihatnya itu dari kenapa lu sering mengenang ke langit. Harusnya kan lu ke Baitul Maqdis. Ini asumsi gue nih. Ini asumsi gue berasumsi gitu. Karena sebelumnya harusnya ke Baitul Maqdis. Tapi dia nggak suka, makanya dia mengarahkan ke langit. Bener nggak kayak gitu? Terus? Nah, ke Baitul Maqdis kapan diperintahkan? Gak ada di Al-Quran, udah dibilang gak ada. Bukan di Al-Quran, jangan nggak usah harus di Al-Quran, entah di hadis atau di Sirah Nabawiyah, itulah. Yang harus di Al-Quran. Masa nggak ada jejak Baitul Maqdis sih, Pak? Ustaz? Nggak ada. Gimana sih? Nggak ada, diperintahkan ke Baitul Maqdis itu nggak ada. Di situ kan konteksnya bukan masalah sholat, bukan masalah berdoa menengadah ke langit. Karena ada perintah Allah, fawalli wajhaka syatoral masjidil haram. Di situ ada pula kata fawallu, artinya perintah Allah, maka dijadikan kiblat gitu untuk sholat. Kalau untuk meminta di Al-Quran, masalah sholat itu ke arah Baitul Maqdis ya nggak ada. Enggak, gue coba ya, gue cek dulu ayatnya, ntar gue baca dulu. Lu kenapa diungkit ada Baitul Maqdis? Dalam rangka apa tuh ada tulisan Baitul Maqdis? Ayat berapa?